Boleh. Nah, oke, udah siap ya? Tuh, saya sudah record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning students. Morning. Oke, ya, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I'm fine. Thank you. And you? I'm great, thank you. Oke, ini Arika baru masuk nih. Bentar ya. Oke, are you ready to start the lesson? Sudah siap untuk belajar? Yes. Ya. Oke, Chairman, Ketua kelas, guide us to pray together. Siapkan doanya, Ketua kelas. Oke, Miss. Oke, kelas. Before July, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tolin. Let's greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dong doanya, yang serius. Ya, Miss. Ya, ulangi lagi ya. Dari awal lagi ya. Ulangi lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. I'm great, thank you. Oke, Chairman, guide us to pray together. Ayo, seriously, doanya yang serius. Ayo, Rasya, siapkan doanya Rasya. Oke, kelas. Before July, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayaknya boleh kena saya. Amin. Amin. And greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody present today? Masuk semua hari ini? Ada yang nggak masuk tuh. Permission, sakit atau izin hari ini? Yang nggak masuk siapa? Burhadinata. Burhadinata. Syekh Ikhwan. Oh, kenapa? Enggak, kendala kayaknya, Miss. Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Oke, students, before we start the lesson, let's play the game first ya. Kita akan mulai untuk bermain game lagi nih ya. Oke. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu kata Rasya. You know tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat kayak gitu ya. Bisa ya. Semangat. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, thank you. Oke. Semangat semua hari ini ya. Yes. Kedua ya. Oke. Oke, students, do you still remember what we have learned last meeting? Kemudian apa namanya di sini? Miss mau tanya dulu ya. Kalian masih ingat nggak sih materi kita kemarin apa? What is our material last meeting? Materi kita kemarin tentang Descriptive text. descriptive text. Oke, good. Tentang descriptive text ya. Oke, ya. Before we start the lesson, I will ask you first ya. Miss akan tanya dulu nih. Have you ever visited tourism place or historical place?
Ada yang pernah mengunjungi tempat wisata hari ini? Ada yang mengunjungi? Ada yang pernah mengunjungi tempat wisata? Siapa yang pernah mengunjungi tempat wisata? Have you ever visited tourism place? Nadia? Nadia, coba Nadia deh. Nadia, mana Nadia? Ada Nadia? Iya, Are you Miss. there? Ya. Have you ever visited tourism place, Nadia? Yes, I ever is Tanjung Pasir Beach. It is Pernah ke mana? Tanjung Pasir. Tanjung Pasir, Tanjung Pasir Beach ya Nadia ya. Iya, deket ya Tanjung Pasir ya dengan daerah kita ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah today we are going to study about descriptive text. Karena kita sudah belajar minggu kemarin, hari ini juga Miss akan membahas tentang descriptive text tentang tempat nama-nama tempat wisata yang bersejarah. Seperti yang Miss bahas minggu kemarin ya, masih ingat ya. Oke, di sini sebelum kita mulai belajar nanti, I will give you an assignment ya, relate to our material today. So please focus during the learning process. Nanti Miss akan memberikan beberapa tugas ya, seperti kemarin mulai dari writing, kemudian dari speakingnya juga ada ya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok ya, kelompok yang kemarin ya, disiapkan ya untuk membacakan hasil tugasnya. Oke, let me start share screen first ya. Oke. Bentar ya, masih loading. Oke. Nah, dulu. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Is it clear? Jelas? Sudah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Descriptive text ya, seperti yang kemarin kita masih membahas tentang descriptive text. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi dengan sikap bekerja sama, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab, peserta didik mampu pertama kalian mengidentifikasi teks, nanti ada teks, menganalisis teks, membandingkan serta menyusun dan mengarang fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaannya, teks deskriptif lisan dan tulis terkait orang, benda dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, next. Oke, look at the picture. Guess the picture ya. Tebak gambarnya. Oke, look at. What did you get from the picture? Have you ever seen this picture? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah mengunjungi tempat ini? Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Siapa itu yang jawab? Rohana. Bu. Oh, Rohana, good. It is Pasir. Tanjung Pasir Beach ya, pantai Tanjung
Pantai Tanjung Pasir ya. Oke. Pantai Tanjung Pasir itu adalah tourism place ya, tempat wisata. Have you ever visited this place? Okay. Can you give some descriptions about the place? Rohana, Tanjung Pasir itu apa tadi? Gitu. Tanjung Pasir is a beach, adalah sebuah Pantai. ya. It is tourism place. Ini adalah tempat wisata Rohana ya. Okay. Look at. Nah, Miss ada video, tolong disimak videonya ya. Nanti ketika misalnya kalian sudah bisa menjawab. Oke, take sound dulu. Kedengeran nggak suara videonya? Dengeran ya. Kita lanjut ya. Bukain ikannya. Suara siapa itu di mute, tolong? Tentang tempat wisata. Apa saja sih yang akan kita deskripsi tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identity. Misalnya nama tempatnya apa, dia itu seperti seperti apa sih tempat wisata tersebut, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitasnya apa saja, itu ada apa saja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga berupa historinya. Itu dibangun, siapa sih yang membangun? Ya, seperti identitas, tolong di mute suaranya. Siapa itu? Deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita tulis saja judulnya, Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Identitasnya. Namanya apa sih? Kita tulis. Menara Kudus is one of destination of religious tourism in Central Java. Jadi Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya. Misal, Masjid Menara Kudus, also known, disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman, Kauman Village Kudus. Nah, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun ini. Rohana wake up, jangan tidur. Tempat ibadah, melainkan juga untuk tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjut lagi ke... Nggak tidur, Bu, lagi ngedengerin. Ya, wajahnya ke kamera. Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya, dari bangunannya, the building and decoration, ini mengindikasikan menggunakan Hindu Jawa. Kemudian, bentuknya seperti candi. Tingginya, it has height about 18 meters. Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi
Kemudian misalnya di sini tuh ada piring-piringnya, kita tulis bahwa di sekitar bangunan itu didekorasi juga dengan 32 piring ilustrasi. Contoh lagi, misalnya di dalamnya itu ada tangga, kemudian juga menara kudus ini ada 3 bagian, jadi bagian kaki, bagian body, dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa, kemudian bagian kaki itu kayak gimana, nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya ini disebut dengan description. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tourism atau tempat wisata. Bisa dimulai dari identity, kemudian karakteristiknya seperti apa, historinya seperti apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Okay, students, what did you get from video? Miss. Adim, ya. Miss. Apa Dim? Manala Kudus is one of the destination for religious tourism in Central Java. Okay, good. Yeah, Dim. Can you tell me the step how to write descriptive text about tourism or historical place? Saya Miss. Ya. Wah, Ilham ya? Ya Miss. Ya. The step Aja, are there steps in identity, history, characteristic Miss. Ya, atau bisa disebut identification dan description-nya ya. Oke, jadi identitinya sebagai identification, kemudian history karakteristiknya sebagai description-nya ya. Oke, look at next. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Ya. Dan di sini ada fungsi sosialnya ya. Fungsi sosialnya untuk mendeskripsikan orang, benda, dan tempat dan untuk mengembangkan komunikasi interpersonal dengan yang lainnya. Ya, kemudian ada struktur teksnya, identification dan description. Ada unsur kebahasannya ya. Kosakata yang terkait dengan topik, grammar ya. Ejaan dan tanda baca yang jelas dan rapi, ucapan, tekanan, kata, dan intonasi yang tepat ketika mempresentasikan secara lisan. Ini ada language feature-nya juga, ya. Specific object, use simple present tense, use linking verbs, use action verbs, use nominal groups, use characteristic features, dan use adverbial phrases. Oke. Nah, ini tugas-tugasnya nanti ya yang ada di LKPD kalian ya. Kalian tinggal buka, nanti saya kirim linknya ya. Saya kirim alamat linknya di WhatsApp grup masing-masing ya. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan di pertemuan pertama ya. Sekarang berarti di Google Classroom-nya kalian kerjakan di pertemuan keduanya. Oke, ya. Coba sebelum mengerjakan aktivitasnya dulu, Miss mau tanya dulu nih. Apa sih fungsi sosialnya? What is fungsi social function-nya? Ya, Miss. Coba, siapa? Yang jawab Soifah ya? Ya. Apa Soifah fungsi sosialnya? Social function is to express and giving information about a particular object by describing its features and special characteristic. Oke, coba kita cek. Ya, social function-nya of descriptive text is to express and to giving information about a particular object by describing its features and special karakteristiknya. Oke, good, pinter ya. Well, students ya. Miss stop share dulu ya. Oke, well, students, I will divide you into several group ya. Mungkin grupnya yang minggu kemarin aja ya, pertemuan kemarin ya. Masih ingat ya grup-grupnya ya. Kelompok 1, Fauzan, Nadia, Rasya, dan Febri dan Olia. Kelompok 2, Adim ya, Adim, Ilham, Arika, Fajri, dan Fadila. Kelompok 3-nya Saifah,
Syehwan, Purhadinata, Rohana, dan Renti. Kemudian untuk kelompok 1, ketuanya adalah Fauzan, kelompok 2 Adim, kelompok 3 Saifah ya. Oke, silakan dikerjakan tugas-tugas LKPD-nya yang ada di Google Classroom ya. Masih sama seperti kemarin linknya ya, tinggal dikerjakan aja yang pertemuan kedua. Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Oke, cukup nggak? Is it enough? Waktunya 10 menit. 10 menit selesai ya. Oke. Oke, ya silakan dikerjakan Miss, cuma kasih 10 menit aja. Assalamualaikum Bu Prof dan Bu Nelly. Ya, Waalaikumsalam. Masuk kasih. Iya, Ibu Mardia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa lama-lama ini lihat laptop, dengar aja ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Matanya agak ini nih, harusnya ke dokter nih, dokter mata. Oh, Makanya kalau mau ke dokter mata mah, aduh, nggak bisa nih full hari ini. iya. Hari ini full. Iya. Oke deh, Iya. silakan. Ya. Lanjut. Oke, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Iya, Miss.
Oke, finish? Udah selesai? Sudah selesai belum tugasnya? Fauzan, Adim, Saifa? Sudah. Sudah selesai ya? Adim, sudah selesai? Sudah, Miss. Saifa? Sudah selesai, Saifa? Mana Saifa? Sudah, Miss. Sudah. Oke, ya. Dibacakan ya ketua kelompoknya hasil tugasnya ya. Dibacakan teksnya masing-masing. Mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1. Siapa tadi? Fauzan. Ayo dibacakan teksnya. Pink beach or Pantai Merah Muda is on of the beach in Komodo Island at Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color beach is of mixture of white sand color mixed with crossed color so called calcium carbonate for marine invertebrates that are very small and also foraminivore microscopic amoeba that has a red body shell. Oke, nah coba kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kelompok 2 Adim ya? Miss. Ya, dibaca teksnya kelompok 2 tentang apa? Monas National Monument. The National Monument of Monas is popular color is one of the monument. Built during the Soekarno era of security nationalist. The top of the national monument, Monas, is Freedom Square. It stands for the purpose, the termination, the absolute freedom, and the crowning of the paperwork in the Proclamation of Independence in Agustus 1945. The status 137. of the list is covered with a panel plated with 35 kilo of gold. The house historian museum and a hall for meditation. The monument is open to the public and it was the late century visitor to the top which overbuilt a fish on the city and the sea go around to bed the crowd and to hedge. Oke, ya, enough. Enough. Dah cukup. Coba kelompok 3 dibacakan. Ya, di ini, Adim. Di mute. The Eiffel Tower is an Iran-electric tower located on the Champ de Mars in Paris. Built in 1889, it has become both a global icon of France and one of the most recognizable
structure in the world. The tower is the tallest building in Paris and the most visited monument in the world. Millions of people ascend in every year. Therefore, it's decided near Gustave Eiffel, the tower was built as the entrance are to the 1889 World Fair. The tower stand 324 meter 1063 tall, about the same height as an 81-story building. Oke, enough. The font Ya, is called cukup. Oke, ya cukup. Ya, oke. Untuk yang teks tadi yang sudah dibacakan ya itu ada di LKPD ya semuanya ya. Oke. Before we going home ya, let me ask you first. Miss mau bertanya lagi nih, ya. Oke. What we have learned just now? Barusan kita belajar apa? Descriptive text. Descriptive text, ya. What is the social function-nya? What is the social function? Apa fungsi sosialnya? Coba, maybe Saifah tadi jawab fungsi sosial tuh. Apa fungsi sosialnya Saifah? Fungsi sosialnya apa? What is the social function? social function is to express, plan, and giving information about a particular object by describing its feature and special characteristic. Oke, good. Unsur kebahasannya, apa sih unsur kebahasannya? Tadi Saya. ya apa? Tadi itu siapa? Febri ya? Ya. Ya, Febri. Coba apa unsur Kata-kata yang kebahasannya? terkait topik. Grammar, noun, parts, adjective, simple, present tense, linking verb. Iya. 3, ejaan dan tanda baca yang jelas dan rapi. 4, ucapan dan tekanan kata dan intonasi yang tepat ketika mempresentasikan secara lisan. Ya. Oke. Ya. Rasya. Ya, Miss. Rasya. Oke. Rasya, guide us to pray together. Siapkan doanya. Sebutkan. Siapkan doanya. Siapkan doa Oke, pulangnya. kelas. Before we go home, let's pray together. Amin. Send greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. See you next time. Bye.